Revolusi Finansial Hakiki. Jadi judul ini untuk mengiringi, sebagai ikhtiar untuk mengiringi doa yang kita panjatkan tadi. Mohon izin sebelumnya memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan sedikit. Nama saya Ahmad Taifur. Saya dari Dewan Dakwah, Pak. Dewan Dakwah Islamiyah Kota Bogor. Tinggal di Budi Agung, di dekat sekali. Tetangganya Pak Ustadz Ahmad Mulyadi Qasim. Saya mulai dari sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang bernama Ahmad. Ahmad ini profesinya sebagai penjual kayu bakar. Jadi setiap pagi setelah selesai sholat subuh, Ahmad, mohon maaf ini ehonya bisa dikecilin nggak ya? Agak kurang nyaman. Ehonya terlalu besar. Ahmad setiap pagi pergi ke seberang dusun untuk membeli pohon-pohon tua, kemudian ditebang dan diangkut ke pasar untuk dijual. Jadi inilah profesinya Ahmad sebagai penjual kayu bakar. Kayunya tidak ilegal, Pak. Beli. Nah, Ahmad punya tetangga yang bernama Kiai Soleh. Nah, Pak Kiai Soleh ini seorang kiai yang punya firasat tajam. Hari itu Pak Kiai Soleh punya firasat bahwa Ahmad tetangganya itu akan mendapatkan bahaya besar. Jadi firasatnya Pak Kiai biasanya selalu terjadi, Pak. Nah, maka seperti biasanya Ahmad pagi-pagi pergi ke seberang dusun, membeli pohon-pohon tua, ditebang dan diangkut ke pasar. Siang berlalu, sore berlalu, akhirnya pulang lagi ke rumah sore hari. Setelah pulang, Ahmad ketemu Pak Kiai Soleh, tetangganya. Maka Pak Kiai heran bercampur senang. Senangnya karena Ahmad masih selamat. Herannya karena tadi pagi beliau mendapatkan firasat bahwa Ahmad dalam bahaya besar hari itu. Maka sang kiai pun bertanya kepada Ahmad, Ahmad, ini Bapak sebenarnya punya firasat nih. Ente hari ini ada masalah, tapi alhamdulillah ente bisa selamat. Bisa pulang dengan selamat. Apa kira-kira yang terjadi? Kemudian si Ahmad cerita, begini Pak Kiai. Pada saat saya panggul kayu bakar ke pasar, akan saya jual. Kemudian menjelang siang hari, karena saya lapar, saya istirahat di tepi sungai. Kemudian saya keluarkan bekal nasi bungkus yang saya bawa dari rumah untuk dimakan karena lapar. Menjelang saya mau makan nasi bungkus yang satu-satunya itu, kemudian ada orang datang yang sangat kelaparan. Maka tanpa pikir panjang, saya kasihkan nasi bungkus yang satu-satunya itu. Tapi kemudian, beberapa saat setelah saya kasihkan nasi bungkus, tiba-tiba ada seekor ular hitam yang keluar dari tumpukan kayu yang saya bawa. Dia langsung lari ke sungai. Maka Pak Kiai Soleh menepuk bahunya, itulah sedianya ular yang akan mematuk Anda hari ini. Berkat ente sedekah nasi, maka Allah ridho hari ini antum masih selamat. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah salah satu hikmah ya, dari kita bersedekah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Muslim yang artinya bersegeralah sedekah karena musibah tidak mampu melampaui sedekah. Ini hadis Muslim, Pak. Di hadis ini terpampang di
Masjid Taman Cimanggu ada, Masjid Darussalam. Bersegeralah sedekah. Sungguh musibah tidak mampu melampaui sedekah. Jadi berkat si Ahmad tadi sedekah, maka dia dijauhkan dari segala mara bahaya. Bahkan ada hadis yang lebih komplit lagi, riwayat Tirmidzi, bersegeralah sedekah. Sungguh mara bahaya tidak mampu melampaui sedekah. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Jadi jelas-jelaslah bahwa sedekah itu bisa menolak bala. Kalau Bapak Ibu pernah dengar sedekah itu tolak bala, ini hadisnya. Hadis Muslim dan hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan tadi dalam hadis kedua disebutkan selain dapat menghindarkan dari mara bahaya, dapat menjadi solusi untuk setiap permasalahan kita. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Artinya kalau kita punya problem rumah tangga, problem pekerjaan, problem keluarga, problem masjid, itu nanti kalau kita bersedekah, Allah akan kasih solusi atau jalan keluar. Bagi yang sakit, maka obatilah penyakitmu dengan sedekah. Itu hadisnya. Sedangkan ada ayat ya yang terkait dengan sedekah dapat menolak bala atau menghindarkan dari mara bahaya. Itu surat As-Saff ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan sebuah usaha yang dapat menyelamatkan kamu dari adab yang sangat pedih? Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Berjuang dengan harta itu ya maksudnya sedekah, infak, dan sebagainya. Jadi di ayat ini jelas bahwa sedekah itu bisa tolak bala sekalipun bala itu yang sangat dahsyat, yaitu siksa api neraka di sana. Jadi apa kesimpulannya para hadirin sekalian? Kesimpulannya adalah sedekah itu lebih baik daripada asuransi manapun. Kalau asuransi, kita ditabrak dulu baru klaim asuransi. Kalau asuransi kita babak belur dulu baru klaim asuransi. Kalau asuransi itu kita digigit ular dulu, Pak, ya kan? Baru klaim asuransi. Itu pun sulit ngurusnya katanya kalau asuransi. Betul nggak? Kalau sedekah, maka kita dihindarkan dari bahaya tabrakan. Kalau sedekah kita dihindarkan dari bahaya digigit ular, digigit kalajengking, digigit nyamuk. Nyamuk itu bahaya, Pak. Meskipun binatang kecil tapi digigit nyamuk itu bisa bahaya, malaria ya. Nyamuk apa itu yang berbahaya itu banyak sekali kan. Jadi saya pernah punya teman yang kerjanya di asuransi. Beliau bilang begini, sedekah itu the real of insurance. Sedekah itu ya asuransi yang sebenarnya itu sedekah. Kita pilih yang mana? Mau dihindarkan atau mau dikasih fasilitas klaim apapun yang terjadi. All risk lah istilahnya itu. Jadi mobil Bapak penyok dulu gitu, baru diurus gitu. Itu mending kalau mobil kan, kalau yang lain kan, kalau tubuh kita yang benyok kan lumayan juga itu.
Jadi pilih sedekah. Insya Allah jangan lewatkan kita. Terus tentang kaitannya sedekah dapat menolak bala di akhirat ya. Min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Itu hadisnya juga ada. Selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka meski hanya dengan sebutir kurma. Pernah dengar hadis ini? Hadis Bukhari Muslim, Pak. Maksudnya menyelamatkan dengan sebutir kurma itu sedekah. Sedekah satu butir kurma itu subhanallah. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya pertanyaannya adalah mengapa dengan bersedekah, berinfak, Allah ridho kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Jawabannya yang pertama ada dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, ini jawabannya. Kenapa dengan bersedekah, berinfak, maka Allah menjauhkan kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bersegeralah kamu, ini artinya ya, kepada ampunan Allah dan kepada surga seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra dan seterusnya. Mereka itu adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi syaratnya harus dua-duanya kapanpun artinya. Sedekah itu bukan hanya di saat kita jaya saja, di saat kita lapang saja. Tapi yunfikuna fis sarra'i wad dharra, baik di waktu lapang maupun sempit. Di waktu kita kerek, di waktu kita bangkrut pun perlu sedekah. Itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Sebangkrut apapun, sekerek apapun, insya Allah masih bisa ada yang disedekahkan. Setuju nggak Pak? Ya 500 perak, 1000 perak masa nggak ada? Kalau nggak ada, ya kita jual asetnya. Untuk apa? Untuk sedekah. Kalau lagi bangkrut ya sedekahnya disesuaikan. Jangan berhenti sedekah karena kita kalah tender, kita bangkrut, kita menjadi miskin mendadak. Insya Allah selalu ada jalan, ada cara untuk kita terus bersedekah. Itu alasan yang pertama. Mengapa dengan bersedekah Allah ridho, karena sudah janji Allah ya, Ali Imran 133. Kemudian alasan yang kedua itu yaitu surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 7. Surat Al-Qari'ah itu menceritakan hal penting yang bakal terjadi di hari kiamat. Bapak Ibu percaya ada hari kiamat? Percaya ya? Kapan itu? 2012 katanya, udah lewat. Jangan percaya itu. Wallahu a'lam. Yang jelas sebagai mukmin kita harus mengimani adanya hari kiamat. Itu termasuk rukun iman, percaya. Nah, saking pentingnya hal yang bakal terjadi di hari kiamat, Allah dalam surat Al-Qari'ah menyebut tentang hari kiamat sampai 3 kali. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Sampai 3 kali, coba bayangkan. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Baru Allah ceritakan huru-hara. Ya. Setelah huru-haranya disebutkan bahwa
manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan, gunung-gunung meletus, itu kan ayat selanjutnya begitu. Tapi intinya adalah ayat selanjutnya. Fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi isatir radiyah. Ini intinya di sini. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan masuk surga yang memuaskan. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Jadi pentingnya di sini, Pak. Surat Al-Qari'ah itu maksudnya di sini. Dan ditegaskan wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jadi doa kita kan tadi kita di awal berdoa supaya dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Artinya kita perlu berusaha agar amal baiknya itu lebih berat sesuai dengan ayat tadi. Apa kaitannya dengan sedekah? Sedekah itu adalah salah satu yang amalnya pahalanya terus mengalir. Hadis riwayat Muslim. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala pahala amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, amal jariah. Ya, sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat dan punya anak soleh yang mendoakan. Jadi sedekah itu pahalanya terus kita dapatkan meskipun kita sudah di alam kubur. Itu maksudnya begitu, Pak. Bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, pahala yang kita peroleh di alam kubur itu jauh lebih banyak dibanding pahala yang kita kumpulkan di dunia. Mohon diperhatikan sekali lagi, bisa jadi ya, mengingat hadis ini, bisa jadi pahala yang kita kumpulkan di alam kubur itu bisa jauh lebih banyak dibandingkan pahala yang sempat kita kumpulkan semasa hidup. Contohnya seperti ini. Jika selama hidup di dunia kita hanya bersedekah katakanlah 20 tahun. 20 tahun. Misal. Kemudian kita meninggal. Nah, selama kita meninggal di alam kubur kan kita dapat pahala terus kan. Nah, andai kata jarak antara kita meninggal dengan hari kiamat 20.000 tahun misalnya. Atau 20 juta tahun, wallahu a'lam. Maka selama 20 juta tahun itulah kita mendapatkan aliran pahala sedekah. Maka itu artinya pahala yang kita terima di alam kubur jauh lebih besar ketimbang pahala yang berhasil kita kumpulkan semasa hidupnya. Maka kemudian setelah ditimbang di yaumul hisab, di yaumil wazn, hari penimbangan, maka mungkin kita akan terkaget-kaget. Rasa-rasanya amal sedekah saya cuma segitu, tapi kenapa timbangannya begitu berat? Itulah karena ada aliran pahala sedekah waktu kita di alam kubur yang jumlahnya jauh melebihi ketika kita hidup di dunia. Subhanallah. Maka jangan lewatkan ini, Pak. Ini 3 amalan ini itu 3 amalan yang mesti kita miliki. Kalau enggak bakal menyesal karena pahalanya terus-menerus. Di dunia bisnis itu kan ada istilah passive income, Pak ya. Pernah dengar ya? Passive income itu kita duduk diam, kita dapat duit mengalir terus gitu kan. Itu namanya passive income. Nah, sedekah jariah itu ya passive income itu sendiri. Kalau passive income yang dimaksud oleh orang-orang bisnis kan
ada batasnya. Kalau udah meninggal ya sudah selesai kan. Nah, passive income yang ini sampai hari kiamat. Maka alangkah ruginya jika kita tidak membuat passive income-nya. Selanjutnya adalah kapan sebaiknya kita sedekah. Apakah setiap bulan sekali habis gajian? Apakah setiap Jumat sekali, ada Jumatan keropak lewat kita sedekah? Kapan kira-kira Bapak Ibu sedekah? Ya, setiap bulan, setiap saat, Masya Allah. Jawabannya ada dalam hadis riwayat Bukhari, Pak. Ini kalau mau ikut Rasul ini hadisnya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang sila. Ini rumusnya. Tidak ada satu pagi pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepadanya dua malaikat. Sekali lagi, tidak ada satu pagi pun yang dialami oleh hamba-hamba Allah kecuali turun kepadanya dua malaikat. Untuk apa Allah menugaskan dua malaikat turun setiap pagi kepada setiap hamba-hamba Allah? Untuk mendoakan. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Malaikat kedua, ya Allah, Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang menahan. Maksudnya menahan hartanya, tidak sedekah. Jadi intinya sedekah kapan nih? Setiap pagi. Bukan setiap gajian, bukan setiap Jumat, bukan setiap sore, bukan setiap siang, tapi setiap pagi. Kenapa milihnya pagi, bukan sore? Sebab kalau sedekahnya sore, nanti keburu digigit ular dulu, Pak. Iya kan? Kan dalilnya tadi, bersegeralah sedekah. Artinya sepagi mungkin sebelum kita keluar. Kalau sedekahnya sore, itu berarti si Ahmad sudah digigit dulu itu. Pas dia siang-siang sedekah, itu untung ularnya siang. Kalau ularnya pagi, ularnya jam 11, ya, keluarnya itu bahaya lagi. Jadi itu nyambung ya. Maksudnya bersegeralah sedekah itu maksudnya pagi-pagi. Pagi-pagi segera. Maka Rasulullah kan mengatakan kan, yusbihul ibad fi. Tidak ada satu pagi pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepadanya dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang bersedekah. Malaikat kedua berdoa, ya Allah berilah kerusakan kepada orang yang menahan. Jadi jelaslah bahwa sedekah itu setiap pagi. Pertanyaannya adalah, pagi kemarin malaikat mana yang mendoakan kita? Malaikat yang pertama atau malaikat kedua? Coba ingat-ingat. Pagi kemarinnya lagi, malaikat mana yang mendoakan kita? Pekan kemarin, malaikat mana yang mendoakan kita? Nah, kalau di tahun 1444 yang lalu, sepertinya banyak malaikat kedua yang mendoakan kita, maka mari di tahun baru ini 1445 kita bertekad, berniat agar setiap pagi yang mendoakan adalah malaikat pertama. Amin. Ya Rabbal alamin. Tentu kita pilih malaikat pertama kan. Allahumma a'ti munfikon kholafa. Berilah ganti. Makanya di situ kan dijelaskan bahwa orang yang bersedekah tidak akan bangkrut karena dapat ganti. Bahkan ada hadis riwayat Baihaqi ya. Turunkanlah
rezekimu dengan cara kamu bersedekah. Ini maksudnya sama, Pak. Jadi kalau kita bersedekah itu rezekinya lancar. Sesuai dengan doa kita yang di awal kan. Dijauhkan dari mara bahaya, benar. Sedekah dapat menolak bala. Diselesaikan segala permasalahannya, benar. Sedekah dapat memberikan solusi. Disembuhkan penyakitnya, benar bahwa sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit. Hadis tadi riwayat Tirmidzi. Dilancarkan rezekinya, benar. Hadis Baihaqi tadi. Turunkanlah rezekimu dengan bersedekah. Insya Allah dengan bersedekah rezekinya lancar, bahkan ditambah. Ditambah, Pak. Karena kalau kita mau bersedekah itu berarti salah satu bukti syukur kita kepada Allah dalam menerima harta. Kita menerima harta, menerima rizki dari Allah, kita sedekahkan, itu artinya kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan kalau kita bersyukur, maka la in syakartum la azidan. Maka hartanya ditambah. Itu sudah rumus, Pak. Jadi tidak ada orang yang bersedekah bangkrut gitu ya. Malah ditambah. Jadi mari kita ubah strategi. Misalnya sebelumnya kita sedekahnya itu setiap bulan sekali, misalkan 600.000 misalkan. Begitu gajian, kasih sedekah 600.000. Kenapa 600.000, Pak? Biar gampang hitungnya. Jadi kalau dibagi 30 berapa? 20.000. Itu maksudnya begitu, biar ngitungnya gampang. Jadi kalau kebiasaan kita setiap gajian sedekah 600.000. Kita sebenarnya tidak perlu menambah anggaran. Kalau mau nambah anggaran lebih baik. Misalkan jadi 1,2. Kenapa 1,2? Biar ngitungnya gampang. Dibagi 30 kan berarti 40.000. Jadi kalau biasanya sedekahnya 600.000 tiap bulan, maka kita bagi. Jadi berapa itu seharinya? 20.000. Kan gampang ngitungnya kan. Dan kita sebagai kepala keluarga itu punya tanggung jawab untuk berdakwah di rumahnya masing-masing untuk melaksanakan sedekah di pagi-pagi. Tanggung jawabnya kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajak keluarganya. Jadi ini tugas Bapak ini. Kalau ibu-ibu yang bapaknya nggak ikut nanti disampaikan ke bapaknya. Jadi Bapak setelah kajian ini nuker uang 600.000 tadi kan, jadi 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan. Istrinya dikasih 5 ribuan, 30 lembar, kan untuk sebulan, Pak. Anaknya dipanggil, anak pertama, anak soleh, ini Bapak kasih uang 2 ribuan, 30 lembar. Nanti setiap pagi nak soleh infak ya. Anak kedua dipanggil, kasih 2 ribuan, berapa lembar? 30 lembar. Nak soleh, Bapak kasih uang 2 ribuan, 30 lembar. Nanti nak soleh setiap pagi infak. Anak terakhir dipanggil, masih TK, 1.000 saja. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau Bapak 10.000, istrinya 5.000, anak pertama 2.000, anak kedua 2.000, anak ketiga 1.000, totalnya berapa itu? 20.000. Hitungnya gampang kan, Pak? Itu contoh ya. Jadi silakan diatur sendiri, biar hitungnya gampang, kita dipas-pasin aja.
Jadi Bapak punya tanggung jawab untuk dakwah bil hal, dakwah dengan contoh gitu. Jangan ngomong doang. Ayo sholat ke masjid, bapaknya sendiri nggak ke masjid. Itu kan. Ayo infak pagi, bapaknya sendiri nggak infak. Ayo infak pagi, bapaknya infak terus ngasih. Ya dari bapak lah, masa anak-anak kan belum berpenghasilan ya, duitnya dari kita. Nah, infak pagi itu bisa dimasukkan ke masjid. Jadi menjelang sholat subuh, bapak ke masjid, ya bawa infak itu, ajak anak-anak. Nah kalau anak perempuan, istri kan boleh sholat di rumah, Pak. Apalagi kalau berhalangan kan artinya tidak ke masjid kan. Nah bisa bikin keropak pribadi di rumah. Jadi jangan lupa Bapak selain tukar uang recehan, cari kaleng bekas biskuit, dilubangin bagian atasnya, tulis, sudahkah Anda infak pagi ini? Kalau perlu ditulis hadis yang tadi Pak, yang ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yang zina. Jadi meskipun keropak itu berada di lokasi luar masjid, insya Allah kalau kita masukkan ke situ dengan niat infak ya terhitung infak juga. Jadi syarat sahnya infak bukan keropaknya berada di masjid. Keropak ada di jalan nih. Orang bangun masjid kan sering ada di jalan kan keropaknya kan. Kita masukin di jalan itu infak sama.